Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Merikana dari Prodi PGMI STAI Asanta Jambi. Tugas ini saya laksanakan untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang dibimbing oleh Ibu Ika Aryastuti Hasanah. Nah, bagaimana dengan pembelajaran selanjutnya? Ikuti saya ya. Nah, selanjutnya akan melanjutkan ke pembelajarannya. Biasanya seorang guru itu memasuki kelas dan setelah itu guru juga akan menginstruksikan siswanya untuk duduk yang rapi agar proses belajar mengajar terjadi dengan baik. Dan juga guru akan menginstruksikan siswanya untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Guru juga akan mengabsen siswanya siapa yang hadir dan siapa juga yang tidak hadir. Guru juga akan memberikan persepsi terhadap siswanya agar siswanya lebih sedikit berpikir apa itu tentang Fatu Mekah. Bertanya pada siswanya, anak-anak ada yang tahu tentang Fatu Mekah tidak? Seperti itu ya, contohnya saja. Nah, biasanya guru langsung memberikan materi atau menjelaskan materi. Contohnya seperti ini, saya akan menjelaskan. Fatu Mekah atau pembebasan Mekah merupakan peristiwa terjadi pada tahun 630, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad SAW beserta 10.000 pasukannya bergerak dari Madinah menuju Mekah. Nah, dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa adanya pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala ditempatkan di dalam dan di sekitar Ka'bah. Jadi, walaupun kita perang, Nabi Muhammad SAW itu sangat menghargai akhlak, karena akhlak itu sangat penting. Etika dalam berperang saja, kita tidak boleh menyakiti sesama manusia. Nah, berperang saja mempunyai etika. Kita tidak boleh menyakiti orang tua, tidak boleh menyakiti anak-anak, tidak boleh menyakiti perempuan. Sebelum orang itu menyerang muslim terlebih dahulu, muslim tidak ada hak untuk menyerang terlebih dahulu. Itulah adanya toleransi beragama, sebagaimana dengan ayat lakum dinukum waliyadin. Nah, bagaimana dengan penyebabnya pembebasan Fatu Mekah ini atau peristiwa ini? Penyebabnya itu pada tahun 628 Quraisy dan Muslim dari Madinah mendatangi perjanjian Hudaybiyah. Kenapa disebut dengan perjanjian Hudaybiyah? Karena di tempat itu bernama Hudaybiyah. Meski hubungan baik terjadi antar Mekah dan Madinah, setelah penandatanganan Hudaybiyah itu 10 tahun gencatan senjata dirusak oleh Quraisy dengan sekutunya Bani Bakr. Nah, kenapa Bani Bakr menyerang Bani Khuza'ah untuk menghancurkan senjata itu, walaupun sebenarnya yang menyerang Bani Bakr adalah Bani Khuza'ah. Ternyata perjanjian tersebut tidak membuat pokok akarnya, sehingga menimbulkan masih ada sifat dendam pada golongan Bani Bakr. Nah, walaupun Bani Khuza'ah telah mengikuti Nabi Muhammad SAW, karena sebagian dari kelompok Bani Khuza'ah mayoritas sudah memeluk agama Islam. Nah, dengan kejadian pencurangan perjanjian tersebut, Abu Sufyan, kepala dari kaum Quraisy ini, pergi ke Madinah untuk menemui Muhammad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaiki
kecurangan ini. Namun apalah daya, Abu Sufyan pulang dengan tangan kosong. Nabi Muhammad SAW menolak akan perbaikan itu. Nah, setelah itu 10.000 pasukan Muslim pergi ke Mekah yang segera menyerah dengan damai. Nah, Nabi Muhammad SAW memerintah untuk menghancurkan berhala yang di sekitar Ka'bah dan di dalam Ka'bah. Nah, sesampainya di Zultuwa dari Madinah menuju Mekah. Tapi sesampainya di Zultuwa sebelum mencapai Mekah, Nabi Muhammad SAW melakukan pembagian pasukan. Dari 10.000 pasukan ini dibagi lagi dalam 4 pasukan, yaitu yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid memimpin pasukan dari memasuki Mekah dari bagian bawah. Yang kedua, Zubair bin Awam memasuki Mekah bagian atas dari Bukit Kodok dan menegakkan bendera di Al-Hajun. Yang ketiga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di bagian tengah-tengah lembah hingga sampai ke Mekah. Sa'ad bin Ibadah dari arah sebelah barat. Nah, walaupun Nabi Muhammad beserta pasukan 10.000 pasukan pergi ke Mekah, kota Madinah diwakili oleh Abu Rohim al-Ghifari. Nah, dari Al-Hajun tersebut, Nabi Muhammad SAW memasuki Al-Haram dengan dikelilingi oleh kaum Al-Muhajirin dan Asyar. Nah, sesampainya di Ka'bah, Al-Haram di Ka'bah, Muhammad SAW tawaf. Nabi mulai menghancurkan berhala dan bebaslah Mekah. Maksudnya Nabi sebelum menghancurkan berhala, Nabi tawaf terlebih dahulu di Ka'bah, dan setelah itu baru Nabi menghancurkan berhala tanpa adanya perperangan. Nah, hukuman mati juga akan ditetapkan atas 17 orang yang kejahatannya terhadap Muslim, meskipun di antara dari 17 orang tersebut ada yang diampuni. Nah, seperti itulah contohnya menjelaskan peristiwa Fatu Mekah yang saya ketahui. Nanti siswa-siswa akan mendengarkan penjelasan dari gurunya, dan setelah itu gurunya juga akan menginstruksikan kepada siswanya untuk bertanya terlebih dahulu, apa itu Fatu Mekah. Maksudnya guru memberikan kesempatan kepada siswanya untuk bertanya. Nah, dan setelah itu guru juga akan menggunakan media ini sebagai alat bantu pembelajaran. Caranya yaitu siswa satu persatu akan dipanggil oleh gurunya untuk maju ke depan sesuai dengan nomor urutan absen. Contohnya seperti ini. Misal Ali, tolong maju ke depan. Misal seperti ini. Ali memutar ini 1 kali putaran. Set. Panahnya kemana? Nah, panahnya ke bagian kuning ya ini ya. Kuning, yaitu filgan, pilihan ganda. Berarti si Ali mendapatkan pertanyaan pilihan ganda yang telah saya sediakan di sini. Ada beberapa soal. Ini benar salah, ini pilihan ganda, ini esai, dan ini menjodohkan. Karena si Ali tadi panahnya menunjuk ke filgan, jadi Ali mendapatkan pertanyaan filgan.
Nah, di sini ada beberapa soal dan Ali hanya menjawab satu soal saja. Misal kepala suku Quraisy pergi ke Madinah menemui Nabi untuk A. ngajak ribut, B. perang, C. memperbaiki perjanjian yang rusak. Nah, secara tidak langsung Ali harus menjawab pertanyaan ini. Misalnya Ali menjawab C. memperbaiki perjanjian yang rusak. Benar. Jadi itu ada penilaiannya. Nah, begitulah seterusnya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Misalnya Beni, putar lagi. Nah, esai berarti saya mengambil yang ini. Berarti Beni menjawab pertanyaan soal esainya. Nah, soal esainya, perjalanan pasukan dan Rasulullah dari Madinah menuju Mekah dan pembagian pasukan sampai di, nah tadi pembagian pasukannya sampai di Zu'tua, berarti Beni menjawab Zu'tua. Jika benar akan diberi nilai, jika salah ya tidak ada. Seperti itulah metode saya, metode pembelajaran saya. Saya mohon maaf jika salah. Nah, jika sudah seperti itu, insya Allah siswa akan lebih tertarik belajar dan siswa juga akan dapat memahami. Oh iya, saya lupa. Ini ada bentuk dari gambarnya Muhammad SAW dari Madinah menuju Mekah. Sebagai contoh bentuk gambarannya saja. Nah, biasanya setelah ini selesai, guru juga akan menanyakan ulang sebelum selesai pembelajarannya, menanyakan ulang tentang pembahasan Fatu Mekah ini tadi. Nah, maka setelah itu selesailah tugas seorang guru pada hari itu saja, selesai. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.